negara kalah oleh mafia tanah dan oligarki, ancaman bagi kedaulatan bangsa. Tanah adalah aset berharga bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Namun, keberadaan mafia tanah dan oligarki telah menjadi ancaman besar yang merugikan masyarakat dan negara. Mafia tanah, yang terdiri dari oknum pejabat, pengusaha rakus, dan pihak-pihak yang ingin memperkaya diri secara ilegal, telah menciptakan ketidakadilan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah. Lebih parahnya, negara seolah kalah dalam menghadapi praktik ini karena lemahnya penegakan hukum dan keberpihakan kepada oligarki. Siapa itu mafia tanah dan oligarki? Mafia tanah adalah jaringan yang melakukan manipulasi hukum, pemalsuan dokumen, hingga intimidasi demi menguasai tanah secara ilegal. Sedangkan oligarki adalah segelintir elit ekonomi dan politik yang mengendalikan kebijakan negara demi kepentingan pribadi. Mereka bisa berupa oknum pejabat korup yang menyalahgunakan wewenangnya untuk melancarkan praktik perampasan tanah. Pengusaha serakah yang bekerja sama dengan pejabat untuk menguasai tanah rakyat. Preman dan aparat tidak bertanggung jawab yang bertindak sebagai eksekutor dalam praktik intimidasi dan penggusuran ilegal. Notaris dan pihak hukum nakal yang membantu dalam pemalsuan dokumen kepemilikan tanah. Oligarki yang mengendalikan kebijakan pemerintah untuk melanggengkan monopoli kepemilikan tanah. Dampak kejahatan mafia tanah dan oligarki. Praktik mafia tanah dan oligarki tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghancurkan stabilitas sosial dan ekonomi negara. Beberapa dampaknya meliputi kehilangan tanah oleh masyarakat kecil, petani, nelayan, dan warga biasa sering menjadi korban utama. Meningkatnya konflik agraria, banyak kasus sengketa tanah yang berujung pada bentrokan dan ketidakadilan hukum. Kerugian negara, negara kehilangan potensi pendapatan dari tanah yang diselewengkan. Ketidakpastian hukum membuat investor dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum Indonesia. Monopoli tanah oleh oligarki, ketimpangan kepemilikan tanah semakin lebar, sementara rakyat kecil semakin terpinggirkan. Pendukung mafia tanah dan oligarki, pengkhianat bangsa. Mafia tanah dan oligarki tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya pendukung. Mereka yang secara langsung atau tidak langsung membiarkan praktik ini terus terjadi adalah pengkhianat bangsa. Pendukung mafia tanah bisa berupa oknum pejabat yang menutup mata dan membiarkan kejahatan terjadi. Masyarakat yang diam dan enggan melaporkan praktik ilegal ini. Lembaga yang seharusnya menegakkan hukum tetapi malah menjadi alat bagi mafia tanah dan oligarki. Solusi: perlawanan terhadap mafia tanah dan oligarki. Untuk menghentikan praktik mafia tanah dan oligarki, perlu adanya langkah konkret dan tegas dari berbagai pihak. Penegakan hukum yang lebih kuat, menindak tegas mafia tanah dan pendukungnya tanpa pandang bulu. Transparansi dalam sistem pertanahan, digitalisasi dan sistem yang transparan untuk menghindari pemalsuan dokumen. Peran aktif masyarakat, melaporkan dan mengawasi praktik mencurigakan dalam kepemilikan tanah. Pemberdayaan petani dan masyarakat kecil, memberikan perlindungan hukum serta edukasi terkait hak kepemilikan tanah. Reformasi agraria yang adil, menghentikan monopoli tanah oleh segelintir orang dan mengembalikan hak rakyat. Kesimpulan: negara saat ini terlihat lemah dalam menghadapi mafia tanah dan oligarki. Jika dibiarkan, kedaulatan bangsa akan semakin tergerus dan masyarakat kecil akan semakin tertindas. Mereka yang mendukung praktik ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah pengkhianat bangsa yang menghambat kemajuan negara. Tidak ada tempat bagi mafia tanah dan oligarki di negeri ini. Sudah saatnya masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum bersatu melawan kejahatan ini demi keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV, sampai jumpa.